warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalakal amtar. وأشكره على مترادف في فضله المدرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المختار. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار. أما بعد. Al-Mukaramun, para alimil ulama, para habaib yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, terutama Bapak Kades yang mengundang saya ke sini. Forza fans of Roma and Soneta yang saya banggakan, Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia yang saya cintai, hadirin hadirat rahimakumullah. Apa kabar semuanya? Baik, semuanya sehat, alhamdulillah. Mohon maaf kalau di tengah ceramah saya nanti saya agak batuk-batuk sedikit. Mohon maaf kalau suara saya agak parau sedikit, karena selama ini saya banyak keliling Indonesia untuk menemui, membangun para wanita idaman, tentunya juga para pria idaman. Faham? Faham? Namun saya coba. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Gimana pongge? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terus oh isa. Hadirin hadirat, memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1438 Hijriah adalah satu momentum yang sangat strategis untuk mengadakan kontemplasi, perenungan, kemudian untuk mengadakan evaluasi, peninjauan terhadap neraca laba rugi amal ibadah kita selama ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairam min amsih fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu syarram min amsih fahuwa halik." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang kualitas amal ibadahnya, kualitas ilmunya, kualitas akhlaknya tahun ini dan tahun kemarin lebih baik, maka orang ini adalah orang yang beruntung.
Misalnya saja kalau tahun ini sholatnya sudah lengkap 5 waktu, tambah sholat sunat. Sementara tahun lalu sholatnya masih bolong-bolong. Lebih bagus tahun ini hafalannya sudah 30 juz Al-Quran, tahun kemarin baru sak juz. Lebih bagus tahun sekarang. Tahun lalu akhlaknya masih buruk, masih suka ngegeratak dompet suami kalau suaminya mandi. Sekarang udah enggak lagi, lebih bagus. Ini kata Nabi orang yang beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa khasir. Barang siapa yang kualitas amal ibadahnya, ilmunya, akhlaknya sama saja dengan tahun kemarin, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, ini orang sudah merugi. Ibu, betapa tidak? 1 tahun berapa hari, Bu? 365 hari. Kalau selama 365 hari akhlak kita tidak bertambah baik, iman kita tidak meningkat, ilmu kita tidak bertambah, berarti kita telah menyia-nyiakan 365 hari yang sangat berharga itu dan tidak pernah kembali lagi kepada kita. Lalu Rasulullah bersabda, man kana yaumuhu syarram min amsi fahuwa halik. Barang siapa kualitas iman, takwanya, ilmunya lebih buruk dari tahun kemarin, ini orang celaka. Na'udzubillahi min. Tahun lalu sholatnya masih bagus 5 waktu, sekarang sudah jarang sholat. Tahun lalu yasinan masih hafal, sekarang al-falak saja lupa. Tahun lalu akhlaknya masih bagus, sekarang suka ngomongin orang, suka memfitnah orang, sering marah-marah, ngomel dan sebagainya. Ini orang yang celaka. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Izin meminum dulu boleh? Il, kejauhan mejanya, Il. Tahun baru Islam umumnya diidentifikasi sebagai tahun kebangkitan umat Islam. Namun nyatanya kita sangat prihatin umat Islam di dunia internasional dan secara nasional. Kenapa? Kita lihat misalnya saudara-saudara kita di Timur Tengah, di yang namanya Mesir, Libya, Yaman, Irak, Suriah dan lain-lain, sekarang dalam keadaan perang saudara. Kenapa nggih? Siapa yang menimbulkan perang saudara ini? Yaitu ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, yaitu sebuah kelompok umat Islam yang suka membid'ahkan sesamanya, suka mengkafir-kafirkan yang bukan golongannya. Maka mereka menghalalkan darah orang Islam sendiri yang bukan kelompoknya. Inilah ISIS. Mereka pergi ke Syria dengan dalih jihad fi sabilillah, dengan dalih perang di jalan Allah. Tapi siapa yang mereka perangi? Musuh Islamkah? Siapa yang mereka perangi? Non-Muslimkah? Ternyata yang mereka bantai, mereka bunuh adalah saudara-saudara mereka sendiri. Oleh karena ISIS adalah satu bentuk teroris yang paling mengerikan dewasa ini, bahwa ini jelas keluar dari terminologi Islam.
Tidak ada satu agama apapun di dunia ini yang merekomendasikan terorisme, apalagi Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard, faka'annama qatala an-nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh seorang manusia yang tidak berdosa, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Oleh karena itu, demi izul Islam wal muslimin, kami ingin mengajak kita semua saudara-saudara seiman seagama untuk flashback, meninjau ke 1450 tahun yang lalu, ke satu halaqah, ke satu majlis di mana Rasulullah dengan para sahabat sedang ngobrol-ngobrol, berdialog. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yushaku an tad'a alaikumul umam kama tad'al akalatu ala qas'atiha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang satu zaman di mana bangsa-bangsa lain nyaris mengeroyok umat Islam seperti orang-orang kelaparan mengeroyok hidangan di atas meja. Qalu amin qilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah kita umat Islam saat itu sedikit ya Rasulullah? Qala bal antum yawma idzin katsir. Bahkan pada saat itu kata Nabi, kamu banyak. Walakinnakum kagutsa'is sail, tetapi banyaknya kamu seperti buih di atas lautan, centang perenang, terpecah belah, terkotak-kotak, tidak bersatu, sehingga mudah diombang-ambingkan oleh ombak politik, oleh ombak situasi dan kondisi yang lain-lain. Tunja'al mahabbatu min qulubi aduwikum, maka dicabutlah rasa hormat musuh-musuh Islam terhadap umat Islam. Wa yaj'alu fi qulubikumul wahn, maka terjadilah di dalam dada kalian satu penyakit yang namanya penyakit wahan. Qalu ma huwal wahnu ya Rasulullah, apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu terlalu cinta kepada dunia alias materialistis dan takut mati, artinya takut berjuang, takut menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar. Inilah kelemahan umat Islam dewasa ini. Pertama, kita banyak tapi kita lemah karena kita tidak bersatu, terkotak-kotak, terpecah belah. Yang kedua, orientasi kita bukan lagi kepada Allah tetapi kepada materi. Segala macam diukur dengan uang. Yang penting entok duit, mau halal mau haram gak peduli. Termasuk dalam segala hal, ukuran kita hanyalah duit, 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 duit. Inilah materialistis, hubbud dunia. Nggak peduli apakah itu haram, apakah itu halal. Yang ketiga, kita tidak berani lagi menegakkan kebenaran. Kita diam dan menutup mata, menutup telinga terhadap berbagai macam kemaksiatan, kemungkaran yang terjadi di lingkungan kita. Nah, oleh karena itu, apabila Islam yang mayoritas ini ingin berperan juga secara mayoritas, maka tiga hal ini harus kita antisipasi. Yang pertama, mari semua kita taati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kalau ada di antara kita orang Wahabi, ya saya himbau, hentikanlah membid'ah-bid'ahkan saudaramu. Hentikanlah mengkafir-kafirkan saudaramu.
karena sangat boleh jadi kita tengah diadu domba oleh pihak-pihak lain untuk melemahkan ukhuwah Islamiyah. Kenapa nggih? Kenapa nggih? Makanya pernah saya bikin lagu yang namanya Ukhuwah Islamiyah. Pernah dengar? Pernah dengar? Belum? Mau dengar? Tangon bisik. Begini, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Kenapa harus saling mengkafirkan? Paham? Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Kenapa harus saling membid'ahkan? Kenapa nggih? Baca kunut dan tidak baca semuanya benar. Berbeda rakaat tarawih semuanya benar. Sehingga betul. Perbedaan yang tidak penting jangan masalahkan. Bina rasa persaudaraan bukan permusuhan. Ukhuwah harus diwujudkan. Setuju? Setuju? Sing ora tahlil nggak berdosa, yang tahlil banyak pahalanya. Kenapa nggih? Yang nggak maulidan nggak berdosa, yang maulid banyak pahalanya. Yang nggak yasinan nggak berdosa, tapi yang yasinan banyak pahalanya. Kenapa? Rasulullah menyatakan, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang baik, maka dia akan mendapat pahalanya dan mendapat pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Amin. Amin. Wahai umat Islam yang terlanjur tersesat jalan, kembalilah pada jalan yang digariskan Tuhan. Amin. Wahai umat Islam, jangan kita diadu domba. Wahai umat Islam, jangan kita dipecah belah. Kita tak bisa maju kalau tidak bersatu. Kita jalan di tempat kalau selalu berdebat. Fikirkanlah. Saya kira rame-rame, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Kenapa harus saling mengkafirkan? Sudah hafal? Coba rame-rame. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, hadis kita sama. Kenapa harus saling mengkafirkan? Lagi, sholat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Kenapa harus saling membid'ahkan? Dari yang pertama ya. Oke? Oke? Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Kenapa harus saling mengkafirkan? Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Kenapa harus saling membid'ahkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Yuk kita rekat ukhuwah Islamiyah, lintas madhab, lintas ormas Islam, lintas organisasi politik. Setuju? Setuju? Amin Allahumma. Bangun bisik. Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, Allahumma ighfir lahu, amin, warhamhu, amin, wa'afihi, amin. Pernah bilang gini, itu penceramah itu mubaligh ibarat mobil jalan, jadi perlu bensin. Kalau mustami'in mustami'at pendengar ini ibarat mobil mogok, nggak perlu bensin. Paham? Tanggung bisa. Ini 90% saya lihat perempuan ini. Kenapa enggak? Kalau perempuan lebih banyak ini ada dua kemungkinan ini. Perempuannya, ibu-ibunya yang lebih beriman dari suaminya, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bapak-bapak di sini istrinya 4. Sing mana yang benar ini Pak? Hei, sekian banyak wanita saya mau tanya ini, ada nggak istri salehah? Mana ngacung istri salehah? Ngacung, saya mau hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 21. Ada nggak 1000 orang di sini? Lebih dari 1000 orang wanita, cuman ada 21 yang salehah. Itu pun belum tentu. Gina bonggi, kita cek dulu benar nggak yang 21 ini salehah ini. Hei, tahu nggak hadiah istri salehah? Tahu nggak? Ada 2. Yang pertama, qilahat khulil jannah min ayyi babin syi'ti. Nanti kalau mati boleh masuk surga dari pintu yang mana saja yang dia mau. Ini 1. Yang kedua, nanti dibangkitkan di surganya Allah lebih cantik dari bidadari. Faham? Kenapa ini rame? Hah? Ibu mau kemana? Hei bu, mau kemana? Mau kencing? Jadi balik lagi loh, ya. Ini suara balik tak dungake loh. Nah, saya mau tanya, woi, mau nggak lebih cantik dari bidadari? Mau masuk surga dari pintu yang mana saja? Sanggup jadi istri salehah? Tahu syarat istri salehah? Ada 5. Nah tolong yang 21 ini dicek ini. Ada 5 syarat atau ciri istri salehah. Yang pertama, idza salatil mar'atu khamsaha. Kalau dia sholat 5 waktu, sanggup? Sanggup. Yang kedua, wa shamat syahraha. Puasa di bulan Ramadan, sanggup? Yang ketiga, idza nazarta ilaiha saratka. Kalau dipandang oleh suami, suaminya merasa senang. Kenapa? Dia pandai menjaga penampilan lahir dan batin. Tampil di depan suaminya selalu cantik, selalu rapi. Batinnya juga akhlaknya bagus, nggak pernah melototin suami, nggak pernah ngambek, nggak pernah bentak-bentak, nggak pernah ngomel. Sanggup? Enggak.
Ini kan Pak ibu-ibu ini, kalau dandan rapi kan kalau mau ke tempat umum aja Pak, betul Pak? Kalau mau arisan, mau ke taklim, setel habis dia, betul? Pakaian yang bagus-bagus yang kita beliin cuma dipakai kalau mau kondangan, ya mau gini kayak gini. Minyak wangi yang kita beliin yang mahal-mahal disemprotin kalau mau keluar rumah, pantat-pantatnya disemprotin. Saya mau tanya, Bu, boleh nggak tampil cantik dan harum di muka umum? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Di samping demi kenyamanan diri dan lingkungan, juga untuk nama baik suami. Itu ibu siapa ya? Udah cantik wangi loh. Itu kan istrinya Haji Oma. Coba kalau ibu tampil sembarangan, udah tampilnya berantakan, bau jengkol, bau ketek, orang bilang apa Bu? Itu Jablay bini siapa sih? Gini apa enggak? Silakan tampil cantik harum di depan umum, tapi depan suami jangan tampil sembarangan. Ini mentang-mentang kawin udah 3 tahun, segala daster yang keteknya udah sobek masih dipakai. Apalagi kalau punya anak, walah makin sembarangan. Itu BH yang udah putus masih disambung pakai peniti. Buang euy. Pengalaman bojomu sing cerita. Ya. Yang ketiga itu idza nazarta ilaiha saratka. Kalau dipandang oleh suami, suami merasa senang karena bagus penampilan fisiknya, selalu rapi, akhlaknya juga rapi, tidak pernah menjengkelkan, nyebelin suami. Sanggup? Sanggup? Yang keempat, wa in amartaha tu'atka. Kalau diatur oleh suami, dia nurut. Saya mau tanya Bu, ibu di rumah ngatur apa diatur? Ngatur. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpinmu, nggih. Pemimpin rumah tangga. Ibu saya mau tanya, dipimpin apa mimpin? Mimpin. Udah jauh dari Cisalehah ini. Yang kelima, wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Kalau suaminya tidak berada di sisinya, dia pandai menjaga kehormatan dan harta suaminya. Tidak selingkuh, tidak genit ganjen sama cowok lain. Faham? Kalau 5 ini Anda miliki, Anda salehah. Kalau Anda salehah, berhak mati dari surga pintu mana saja, dan kecantikan Anda nanti lebih cantik dari bidadari. Faham? Amin Allahumma. Baik, mengingat saya masih ada acara lagi, saya akan tutup ceramah saya dengan sebuah lagu, tentunya tanpa musik ya, dengan syarat kita semua ikut kur. Setuju? Setuju? Oke, lihat box-box hitam yang di atas kita ini namanya loudspeaker, pengeras suara, disebut juga sound system, sistem suara yang profesional, terdiri dari 3-way system, 3 jalur suara. Pertama ada bass range, jalur bass, suara bass. Yang kedua mid range, suara tengah. Yang ketiga high range, suara tinggi. Suara bass diwakili oleh laki-laki, cowok. Mana cowoknya ini? Hei cowok, hei cowok, hei cowok, siap? Oke. Suara tengah mid range diwakili oleh perempuan, cewek. Hei cewek, hei cewek, cewek siap? Siap.
Yang ketiga hairan, suara tinggi diwakili oleh Cah Cilik. Oi, Cah Cilik. Cah Cilik mana? Cah Cilik siap? Siap. Oke. Sekarang Cah Cilik menang si wedok menang si. Aku mau tak tes cowoknya. Yang di sono-sono cowok bunyi lo. Semua bunyi cowok ya. Yang enggak bunyi tak dongake enggak bisa bangun lo. Ayo cowok bunyi. Ambil suara sama-sama saya. Itu suara bass. Sekarang midrange, suara tengah. Semua perempuan, mau yang gadis, yang bersuami, janda ada janda. Yang tua nggak usah ngacung. Saya janda. Nenek, semuanya nyanyi. Kalau ada anak gadis nggak nyanyi, tak dungake jodohmu aduh. Makanya nyanyi daripada gak kawin-kawin kamu. Yang sudah bersuami kalau nggak mau nyanyi tak dungake, bojomu kawin neh. Makanya nyanyi. Nenek juga nyanyi nek. Kalau ada nenek nggak nyanyi tak dungake, nggak bisa kentut 3 bulan. Ayo perempuan semuanya ambil suara. Memang perempuan di mana-mana sama gitu, Pak. Memble. Oke. Sekarang kita latihan kur. Pertama wirid hei apa? Wirid hei apa? Lihat caranya gini, lihat. Kalau tangan saya jatuh bunyi, lihat. Hei, faham? Hei, coba sekali lagi. Yang keras. Kalau tangan jatuh baru muni. Yang kedua, wirid huha. Apa itu wirid huha? Jumlahnya sama dengan rukun Islam 5. Sama dengan Pancasila 5. Caranya gini. Dimulai dengan hu, ditutup dengan hu juga. Selingannya ha 5 kali. Lihat. Hu, ha, hu, ha, hu. Faham? 5 kali. Hu, ha, hu, ha, hu. Oke? Sekali lagi lihat. Hu, ha, hu, ha, hu. Bisa? Coba. Oke, pinter. Coba sekali lagi. Iya. Oke, kita menyanyi. Sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur, mana? Siap. Siap apanya kamu? Last tes terakhir. Wirid hei, tangan jatuh bunyi hei. Iya. Yang keras. Yang kedua, hu, ha, hu, ha, hu. Iya. Oke, kita nyanyi. Ojo lali mana? Oke. Sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan, harus pakai uang. Mau haram-haraman, harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya, banyak yang suka. Gimana bang Ge? Masih banyak yang sok mendem. Saking sayangnya Allah sama manusia, namanya neraka ditarif dengan harga mahal agar manusia tidak mudah kecemplung ke neraka. Contohnya, main judi bayar enggak? Mabuk-mabukan bayar enggak? Melacur bayar enggak? Enggak bayar benjol ndasmu.
Betul. Sebaliknya surga ditarif dengan harga murah, bahkan gratis. Percaya enggak surga gratis? Percaya enggak surga gratis? Yuk kita lihat jalan-jalan menuju surga. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu, melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar, mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Gina pongge, masih banyak yang gak sholat. Saya mau tanya, sudah tahu surga belum? Sudah tahu surga belum? Surga belum tahu? Sama, kita belum mati ya. Tapi paling tidak mau tahu nggak tentang surga? Mau tahu? Ada info dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'adatul 'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Aku sediakan surga untuk orang-orang yang bertakwa, di mana keindahannya, kenikmatannya, kehebatannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia, saking indah dan hebatnya surga itu. Paham? Salah satu sifat penduduk surga, kata Nabi, di surga semuanya orang nanti muda-muda, 18 tahun, gak tua-tua, gak mati-mati. Jadi sorry aja nenek-nenek gak ada di surga. Ya itu nenek dia nangis. Nek, maksud saya kalau nenek mati bukan gak masuk surga, Nek, tapi nenek nanti muda lagi, 18 tahun lagi, Nek. Amin. Bukan cuman muda lagi, Nek, perawan lagi. Asik ya. Yang kedua sifat penduduk surga, kata Nabi, penduduk surga itu wajahnya orang elek-elek ngene, sama saya. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan orang barat, orang Indonesia ini jelek. Coba lihat orang barat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kulit mereka putih seperti salju, betul. Mata mereka ada yang biru, hijau seperti permata. Rambut mereka ada yang pirang kuning kayak emas, padahal ada yang orang kafir. Tapi sebaliknya umat Islam, coba lihat di jazirah Afrika misalnya, contoh bangsa Nigeria Islam, bangsa Senegal Islam, bangsa Sudan Islam, bangsa apalagi Islam, diciptakan oleh Allah, Masya Allah, ireng bleketep. Kenapa nggih? Umat Islam jangan kecil hati. Wajah di dunia ini wajah formalitas, wajah sementara, bukan wajah yang di akhirat nanti. Di akhirat wajah kita bukan pakai yang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qadarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun." Allah berfirman, sesungguhnya aku yang menentukan kematian di antara kamu, hai manusia, dan aku tidak bisa dikalahkan. Aku akan menggantikan orang-orang yang aku matikan dengan orang yang baru, dan aku akan merubah wajahmu nanti di akhirat dalam bentuk yang belum kamu ketahui, tentunya sesuai dengan amal ibadah kita masing. Walaupun di dunia diciptakan tampan cantik seperti bintang film Hollywood, tapi kalau tidak pernah ibadah, nanti dibangkitkan di akhirat jauh lebih jelek dari anjing kurap. Walaupun di dunia sebaliknya diciptakan jelek, pendek, pesek, bengek, tapi kalau rajin ibadah kepada Allah, nanti dibangkitkan di surganya Allah
jauh lebih tampan, jauh lebih cantik dari bintang-bintang film manapun di dunia. Bahkan istri salehah dinyatakan lebih cantik dari bidadari. Mau lebih cantik dari bidadari? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Yang mau masuk surga bilang amin. 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 Mau mati? Masuk surga? Mau mati? Masuknya lewat mana? Kalau nanti ada, kalau nanti ada yang masuk neraka bukan karena Tuhan tak sayang padanya. Gina bangge. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Semua terserah kita. Tarararararang. Kenapa enggak? Allah enggak pernah maksa-maksa manusia. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Enggak perlu dipaksa dalam beragama karena telah jelas yang lurus dan yang sesat, yang benar dan yang tidak. Seandainya orang sini desa apa tuh ini? Semimpir, endi tuh? Oh, semingkir. Seandainya ada wong semingkir mau masuk neraka, ono. Kalau ada jangan malu-malu ngacung. Kalau ada yang mau masuk neraka, monggo ndereaken boleh. Itu hak azazi, nggak dilarang, kenapa nggih? Cuman kalau mau masuk neraka ono syarat, Mas. Satu, jangan sholat. Kalau ada orang azan cuekin aja, GP emang gue pikirin. Bulan Ramadan nggak usah puasa, ya. Rajin nyekek botol, ya. Insya Allah mati dijamin masuk neraka, jangan khawatir. Sebaliknya kalau ada orang yang pengen masuk surga, pengen muda selama-lamanya, hidup selama-lamanya, mengenyam kenikmatan Allah di surganya yang maha mewah dan maha indah secara abadi, silahkan derek akan tanpa pandang bulu. Syaratnya satu, salat 5 waktu. 2, puasa di bulan Ramadan. Punya uang, naik haji, rajin sedekah. 3, hindarkan maksiat. Insya Allah mati masuk surga. Ini aturan main dari Allah. Ini sunnatullah. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari akhirat tidak ada seorang manusia yang disiksa, tidak ada seorang manusia yang diberi pahala kecuali sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Jadi jangan mimpi nggak pernah ibadah mau masuk surga. Jangan menghayal tidak ahli maksiat mau bebas dari api neraka. Apa yang kita tanam sekarang itu yang bakal kita petik di akhirat. Apa yang kita laksanakan sekarang itu yang bakal kita rasakan di akhirat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama baca suratul Fatihah. Bibarakatil Fatihah wa bikaromatil Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini agar yang hadir di sini semua kesalahannya, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bibarakatil Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang hadir di sini diberikan taufik, hidayah wal inayah agar dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya sampai mati nanti, sehingga insyaallah kita akan meregup satu kehidupan yang selamat, bahagia dari dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyyah
وعلى كل نية صالحة وعلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Masih ingat? Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Kenapa harus saling mengkafirkan? Sekali lagi, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Kenapa harus saling mengkafirkan? Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila wa sanan jalila. Demikianlah tadi untayan mutiara hikmah di balik pesan-pesan spiritual yang disampaikan oleh beliau dalam melaksanakan dan mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pribadi konfirmasi sebentar. Wawancara sebentar.